Iya, wah, dengan senang hati. Saya lepas dulu ya. Iya, Pak. Oke. Menjaga. Yang penting jaga jarak. Ya, gitu ya. Makasih, Pak. Bentar. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang berbeda yang saya lakukan begitu ya. Betul. Kalau dulu itu betapa sibuknya untuk ke anak-anak perusahaan, meetingnya pun selalu meeting ketemu orang begitu ya. Sekarang sudah enggak. Jadi meeting ataupun yang kemudian untuk ngatur anak perusahaan saya dilakukan di rumah, di sini dengan pakai komputer selesai begitu ya, pakai Zoom, pakai sekarang sudah betul-betul sudah pakai teknologi. Kemudian juga kalau dulu saya sharing tentang kecerdasan keuangan itu juga harus ketemu orangnya, cost-nya besar. Biayanya juga besar karena harus pakai ruangan, harus pakai begini, sekarang sudah enggak, jadi pakai teknologi. Jadi luar biasa. Jadi sejak saya kena COVID begitu ya, terus kemudian bernapas saja susah, sampai kirim pesan if something happen kepada istri begitu ya. Jadi saat itu betapa sadarnya kesehatan itu ternyata sangat penting. Tanpa kesehatan Anda tidak jadi apa-apa begitu ya, mau apa Anda gitu. Nah untuk itu jadi lebih full jaga kondisi, treadmill, kemudian push up, kemudian juga plank, juga perut itu jadi luar biasa, jauh lebih fit gitu ya. Jadi balance Pak ya kehidupan sekarang ya. Jauh lebih balance. Kegiatan kerja, kemudian juga menjaga kesegaran, jadi ada keseimbangan. Iya. Jadi sangat berbeda dengan kondisi normal. Ketika kondisi normal, Anda cari uang mungkin lebih mudah begitu ya, karena ekonomi bergerak dan semuanya baik-baik saja. Nah kalau new normal kan ceritanya sekarang orang keluar, kalau bisa jangan keluar, kalau terpaksa harus keluar, harus menjaga jarak, terus kemudian harus cuci tangan, dan yang terakhir ini lebih penting lagi, kita harus pada waktu ini bukan mengurangi, kalau bisa tidak makan di luar bareng-bareng dengan orang yang bukan yang setiap hari kita ketemu kan begitu ya, jadi itu klaster terbaru penularan. Nah tentu saja dengan situasi yang berbeda seperti ini, itu butuh cara berpikir berbeda, bersikap berbeda, dan tindakan yang berbeda. Menurut Albert Einstein, katanya begini, kalau kita menginginkan hasil yang berbeda, tapi tindakannya masih terus-menerus sama, itu adalah definisi dari orang gila, katanya Albert Einstein gitu ya. Jadi tentu saja kita harus menyesuaikan diri, bahkan kita bukan hanya sekedar ikut tren, tapi bahkan kita mendahului tren. Manusia itu begitu resiliennya, begitu daya tahannya luar biasa. Berkali-kali zaman 1918 kita kena flu Spanyol, terus kemudian 30 juta orang mati, terbukti ya, terus perang dunia 2008 itu. Setiap terjadi resesi atau terjadi krisis, terjadi pandemi, setelah itu akan diikuti masa makmur yang panjang, the longest prosperity period. Kenapa? Karena inovasi. Jadi mentalitas untuk tidak berkeluh gitu ya. Jadi kalau tidak, kan kita bagi jadi tiga ya. Yang satu benar-benar tidak berdaya secara ekonomi. Yang kedua masih UMKM gitu ya. Yang ketiga kalau Anda sekarang, yes, walaupun Anda kaya, tapi kekayaannya bersusut kan gitu ya. Kena masalah ini berkurang dahsyat luar biasa. Tapi ada yang tumbuh loh. Kalau yang betul-betul tidak berdaya secara keuangan, selain mental begini, please deh. Jadi kalau Anda tidak bisa makan, minta bantuan Kementerian Sosial dikasih kok. 0811 10 222 10. Tolong kalau salah diralat begitu ya. Minta bantuan Kementerian Sosial, hubungi nomor telepon di bawah ini begitu. Daripada Anda ngerampok, daripada Anda nyopet, daripada Anda jambret, ketangkep digebukin, masuk penjara, masuk rumah sakit. Sudahlah minta bantuan pemerintah, hari ini pemerintah membantu Anda kok. Jadi selain pemerintah juga bisa minta bantuan IMF langsung gitu ya. IMF itu siapa sih? Istri, mertua, family. Kita tidak perlu malu gitu ya. Saya dalam posisi hari ini saya banyak bantu saudara saya juga. Saya jadi family juga gitu ya. Terus kemudian Anda belum tentu orangnya ini mau bantu, tapi Anda bisa minta bantuan Bank Dunia juga.
minta bantuan Bank Dunia apa? Dunia teman-teman. Jadi pemerintah, IMF sama Bank Dunia, keren toh. Tapi sekali lagi please ya jangan berbuat negatif gitu. Kalau negatif nanti hasilnya berat begitu ya. Jadi either rumah sakit digebukin atau masuk ke penjara, dua-dua tidak enak gitu ya. Nah ini dan kemudian tetaplah luangkan waktu untuk nanti yang untuk tiga-tiga, baik kita masih miskin, baik kita menengah, baik kita kaya, tetap harus meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Nah kemudian kalau yang UMKM gitu ya, masa-masa ini saya dengan satu teman Mas Ipo begitu ya, jadi waktu beliau bilang Eko gitu ya, oke, kemudian saya amati tiru modifikasi lebih lengkap. Dalam kondisi UMKM susah hari ini, kita Eko, ECHO, E-nya 2E, efisien dan efektif. Yang tidak perlu keluar, yang harus keluar, harus keluar. Efisien dan efektif. Bedanya apa sih efisien? Nah ini menurut pendapat saya, semua boleh punya pendapat masing-masing. Namanya efisien itu yang tidak perlu. Kalau efektif, yang sudah begini bagaimana kita hasilnya lebih banyak. Contohnya, kalau efisiensi itu jadi kurangi karyawan, gaji dipotong. Jamnya dikurangi kerja, jadi nih, saya tidak pernah senang seperti itu. Saya senang daripada efisien, saya senang efektif. Maksudnya efektif loh, gajinya sekian, tapi pakai syarat loh. Kamu harus melakukan ini. Bisa lebih, boleh, tapi syaratnya ini. Jadi efektivitas itu yang sudah ada, ayo kamu harus produktif. Kalau kamu tidak produktif, mohon maaf gitu loh ya. Mohon maaf. Nah, kembali lagi, E-nya efisien dan efektif. C-nya itu masa-masa begini kita harus kreatif dan crazy sedikit, rodok gila dikit. Saya punya saudara jualan ayam bacem, jadi ayamnya direbus dulu kemudian dibakar atau digoreng, jadi bumbunya meresap enak sekali. Ayam brewok di Solo itu ya, di Solo gitu. Nah, saya bilang kondisi begini ya kita harus ini loh, kreatif dan crazy, harus inovasi. Daripada waktu itu gimana? Kalau kamu satu gratis satu, inovasi terhadap apa? Produknya, terhadap penawarannya, cara marketingnya, cara keluar-keluarnya, cara promonya, apa? Jadi Anda harus kreatif, cara baru dong. Masih ingat kata-kata Albert Einstein tadi? Kalau hasilnya sudah turun atau stuck, Anda masih pakai cara yang lama? Sudah cara lama tidak berhasil loh. Situasinya baru, cara lama tidak berhasil, ya kamu harus pakai cara baru. Oke, promo, tes. Satu gratis satu, di WA group, di gini, dan mereka kan sudah punya banyak klien kan gitu ya, jadi dia sudah punya banyak klien, dihubungin satu gratis satu, diantar. Wah, langsung laris. Loh, waktu itu kan saya tanya sederhana aja, kalau masih untung nggak? Masih untung tapi tipis. Lah mau bagaimana? Untungnya banyak tapi tidak ada penjualan atau sama sekali tidak untung? Atau untungnya tipis tapi kali banyak? Ya tipis kali banyak. Sudahlah, satu gratis satu. Begitu satu gratis satu, boom, laris, mendadak dia bisa ketemu. Kan dia belinya ayam jadi banyak. Jadi dia bisa nyari, sekarang kan peternak ayam juga tidak semudah zaman dulu lagi gitu ya. Banyak ayam dijual murah, jadi mereka ngurangi margin. Ya wes oke lah, jadi bisa dapat ayam yang murah juga. Nah, berarti jadilah lingkaran malaikat dalam arti ayamnya juga laku daripada ngasih makan terus. Kan tobat juga mereka, jadi keluar tapi marginnya dikecilin, di omsetnya besarin. Terus kemudian saya tanya, itu kan cuma di Solo, harus inovasi dong. Ayo bisa dikirim seluruh Indonesia. Jawabannya gimana? Nah ini tadi, kalau mentalitasnya jadi belum berubah, tidak bisa. Wah susah, aku susah. Lah ini jadi nyalakan si A, si B, si D. Saya bilang, kalau selama nyalain orang, kita tidak akan ketemu jalan. Cari cara. Lu caranya gimana? Embo, saya bukan orang bagian makanan. Kamu cari YouTube, cari di mana? Terakhir bisa. Bisa udah ketemu. Bisa di frozen. Bisa selain frozen, bisa di vakum. Sekarang aja saya punya ayamnya di kulkas saya. Jadi bisa pesanan seluruh Indonesia. Breakthrough toh. Yeah. Jadi masa-masa hari ini UMKM, woi gitu ya. Jadi masa-masa inovasi lah yang menyelamatkan Anda. Kalau pakai cara lama hasilnya lama. Padahal situasinya baru. Kalau situasinya baru, hasilnya lama, sekarang sudah tidak sama lagi, sudah rontok. Sudah masanya Anda pakai cara baru, produk baru, wilayah baru, cara keluar-keluar baru, promo baru. Terus kemudian affiliate marketing baru, komisi baru, harga baru, hadiah baru, paket baru, konsultan marketing yang baru, karyawan baru, manajemen baru. Apa yang baru Anda? Bahkan perusahaan baru. Kenapa tidak? Jadi kalau saya share, tahukah Anda Samsung? Tahu toh Samsung handphone apa segala macam. Pertanyaan saya, tahu dulu perusahaan apa? Mie instan. Totally ganti nomor. Anda tahu Nintendo Wii? Tadinya jualan kartu, jadi apotek, jadi taksi. Halo, sekarang jadi Nintendo Wii, kita balik lagi gitu ya. Tapi sekali lagi, Anda inovasi itu
benar-benar boleh, totally berbeda boleh kok. Jadi inovasi efektif, efisien, Kreatif, crazy, rodok gila dikit. Nah, itu yang menghasilkan inovasi itu. Ya, kemudian H. Dalam situasi ini Anda tidak bisa tidak. Anda health concern. Maksudnya health concern ya, pada waktu Anda misalnya jualan makanan, tunjukkan Anda, loh nih loh, kami menggunakan produk kami pakai begini, oh, health concern. Jadi orang waktu beli, nggak takut. Kayak salah satu anak perusahaan saya, TDWL, nama saya TDWL, The Daily Wash Laundromat. Kita inovasi lagi, kita punya video menunjukkan loh, kita itu health concern. Perhatikan, jadi laundry kita itu benar-benar satu yang menunjukkan pakai sarung tangan, ada semprotnya begini, ada antivirusnya, anti tungaunya, anti gini, sedot debunya. Kita buktikan bahwa lo ini loh health concern. Dan kalau mulai inovasi, kalau tadinya nunggu, sekarang kita boleh jemputan, gitu ya. Langganan aja deh kamu jemput, tapi lihat jemputnya juga pakai APD, pakai begini, dan kita tunjukkan videonya bahwa kita semprot antivirus juga, anti begini. Jadi Anda merasa nyaman dan aman. Nah, kan begitu. Jadi hanya ini health concern. Hal yang kedua, help people. Ingat, yang membantu orang itu yang penelitian Viktor Frankl juga. Kalau itu makanya saya manfaatkan di rumah sakit. Pada waktu saya di rumah sakit kena COVID, susah bernapas begini, ternyata saya waktu baca bukunya Man Search for Meaning, jadi di sana diajarkan bahwa orang-orang yang membantu orang lain ternyata lebih hidup daripada yang dibantu. Sama-sama digebukin, sama-sama sakit, sama-sama digebukin, sama-sama sakit, sama enggak begini, yang selalu bantu. Ya betul sih kalau digas ya sama-sama dua mati, tapi secara mentalitas ketika belum digas, belum diapain, yang hidup siapa? Yang bantu orang lain. Ini yang luar biasa gitu ya, jadi yang bantu. Nah, help people ini contohnya gini, ketika Anda egois, waduh aku jualan susah, mau bantu orang lain. Anda mau bantu tak kasih komisi, boleh nggak? Jadi sekarang saya pribadi itu jadi mengembangkan satu yang namanya franchise online. Jadi misalnya kalau kita ngomong UMKM ya, Anda jualan empek-empek misalnya gitu. Pak Tung tuh kok kalau ngasih contoh empek-empek, suka empek-empek sih gitu ya. Jadi suka empek-empek. Misalnya Anda empek-empek, jualan sendiri susah. Kenapa nggak Anda membuat satu struktur? Tadi Anda sudah crazy inovasi belajar marketing revolution. Ini jadi buku saya nih, marketing revolution. Jadi contohnya kayak tadi, kita ubah, menonjolkan bahwa empek-empek kami itu menggunakan daging bandeng. Lu ada atau empek-empek pakai bandeng, kan beda sama orang lain gitu ya. Harus inovasi dong, crazy dikit dong, kreatif dikit dong, jangan jualan empek-empek. Nah kalau Anda jualan empek semua empek-empek, so what gitu loh. Empek-empek kami menggunakan daging salmon apapun gitu ya. Jadi apapun Anda inovasi, do something yang crazy dikit, menemukan something, oh kami dagingnya ikan patin yang lembut, ini kan banyak macam-macam. Jadi Anda berani inovasi, ketemu inovasi beda sama orang lain, sudah beda Anda patenkan jadi monopoli, lebih enak lagi gitu ya. Diferensiasi yang bukan diferensiasi tapi monopoli Anda karena Anda sudah patenkan, sudah empek-empeknya, terus kemudian kita di dalam buku saya, kenapa sih orang takut beli? Takut resiko, nanti tidak enak lagi nih. Kita 100% money back guarantee, aman. Dan pada waktu WA sangat detail, saya ngajarin business coach itu sangat-sangat detail. Kepada UMKM saya ngajarin detail. Anda tidak bisa di WA blast, oh empek-empek, bisa sih. Tetap meningkatkan kemungkinan terjadi laku daripada Anda tidak mau WA blast. Tapi kalau sekarang dari WA blast misalnya di grup, ini fans majalah Gatra, misalnya gitu grupnya fans majalah Gatra, atau redaksi Gatra, atau employee dari Gatra, atau pelanggan Gatra. Kita kan tidak kenal semua. Misalnya Pak Hasan gitu ya, kita langsung, kan di situ ada, langsung kita sapa, selamat siang Pak Hasan, saya Tung di Saparingin, jangan jualan dulu lah, ini problemnya orang kan belum apa-apa jualan kan gitu ya. Jualan boleh nggak? Boleh daripada enggak. Tapi kalau misalnya Ibu siapa namanya? Sisil. Ibu Sisil, misalnya gini, kan di WA grup kan saya tahu ada namanya Ibu Sisil. Saya langsung, selamat siang Ibu Sisil, saya satu grup sebagai sesama pelanggan majalah Gatra. Gitu ya, senang berkenalan dengan Bu Sisil, saya Tung Desem Waringin, saya doakan Ibu Sisil semoga panjang umur dan tetap sejahtera. Amin Bu ya. Kira-kira dijawab nggak? Amin. Begitu sudah amin, sudah aman gitu ya, maksudnya aman tuh dia tidak bisa memblokir nomor, bisa memblokir saya bisa, tapi tidak bisa mengadukan ke saya nomor saya diblokir sama WA enggak bisa. Sudah seperti itu.
Kemudian setelah dijawab, oh ya terima kasih, senang sekali perkenalan dan Pak Tung, gitu kan. Biasanya orang tetap sopan, diajak kenalan dan saya nyebut nama. Kalau tidak nyebut nama kan dianggapin ini WA apa ini jadi apa spam itu ya, jadi WA spam. Nah sudah disapa secara pribadi, apa yang dilakukan? Kemudian kita ngomong sama Ibu Sisil, selamat siang Bu Sisil. Ini dalam kesempatan ini kami punya satu produk yang luar biasa. Jadi satu-satunya empek-empek di dunia yang menggunakan daging patin, ikan patin gitu ya. Lembut, teksturnya enak dan bergizi luar biasa. Jadi dan kami memberikan 100% money back garanti. Dan sebagai ibu yang mencoba, itu biasanya kan kami jualnya misalnya 200.000 bisa untuk 8 orang Bu. Nah sekarang cukup 100.000 Bu untuk percobaan kali ini. Ibu bisa mendapatkan satu makanan yang bisa untuk 8 orang gitu ya. Tapi tentu saja kami tidak bisa promo banyak. Ini terbatas Bu untuk 10 orang pertama yang menanggapin. Perhatiin itu komplit marketing revolution. Kok bisa komplit? Banyak orang tuh pada waktu jualan sekarang di WA, kita nggak tahu barangnya apa. Kita nggak tahu harganya apa. Nggak tahu keistimewaannya apa. Terus kemudian tidak tahu kenapa saya harus beli sekarang. Dalam kondisi resesi, ini yang saya ceritakan, di marketing revolution saya itu sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting untuk membuat Anda bisa punya penghasilan. Salah satunya yang sangat membedakan apa? Tadi, Anda harus mempunyai nilai tambah yang berbeda sama orang lain. Jadi Anda memberikan penawaran, kalau orang lain tidak mau beli, kesannya goblok. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi, tadi 200.000 jadi 100.000 bisa untuk 8 orang. Yang penting laris dulu. Yang penting silakan coba terlebih dahulu. Nah, terus kemudian juga ada keterbatasan. Nah, di dalam kondisi resesi, kalau Anda jualan something, tidak ada limitnya, berapapun Anda telan, seringkali tidak membuat orang semangat untuk membeli. Jadi please kasih limit, jadi orang bisa oh yes, saya mau beli, gitu ya. Nah, kemudian ternyata Ibu Sisilnya tidak nanggapin ini, sudah centang biru, 2 kali 24 jam tidak nanggapin. Nah, ini yang ketiga, kita help people. Maksudnya apa? Help people. Mentalitasnya, oh jangan-jangan Bu Sisil ini perlu duit gitu ya. Jadi suruh beli-beli gini orang lagi bukan working from home, nganggur from home gitu ya. Tobat kalau nganggur from home. Nah kita help people yang nganggur-nganggur. Kita help. Ibu Sisil, selamat siang Bu. Apakah Ibu mau dapat penghasilan tambahan? Nah ini tadi. Kita namanya gini, Ibu Sisil kami punya satu sistem namanya franchise online gitu ya. Kami bisa membantu Ibu. Saya kasih kode, sekarang sudah bisa, sudah pakai link, harus aplikasi semuanya. Jadi gini, jadi Ibu Sisil jualan, begitu menawarkan kepada orang lain, menawarkan pun caranya gampang. WA-nya sudah dari kami, template gitu ya, ada videonya dari kami, terus promonya dari kami, Ibu Sisil tinggal nyari di WA Group. Tapi jangan WA Group yang tadi pelanggan majalah Gatra, karena sudah saya, ini Bu ya, jadi yang lain, kan kita sudah tahu couplingnya, yang tempat lain gitu ya. Nah nanti Ibu Sisil berhak mendapatkan 20%. Dan ternyata kalau misalnya orangnya nanti tidak mau, ini namanya two step breakaway. Kalau orangnya tidak mau, Ibu Sisil nawarin Pak siapa namanya misalnya? Fajar. Misalnya menawarin ke Pak Fajar misalnya begitu ya. Menawarkan kepada Pak Fajar tidak mau, Bu Sisil tawarin dia sebagai affiliate juga. Jadi nanti Bu Sisil dapat 5% dari tempatnya Pak Fajar. Keren nggak? Jadi two step aja, bukan MLM gini enggak, two step breakaway. Tapi dalam hal ini jadi harus help people untuk make money juga. Hari ini begitu banyaknya orang yang kan katanya sudah berapa? 3, sekian. Pak Erick Thohir sudah berapa? 3, sekian juta pengangguran sekarang. Iya, sudah segitu, Pak. Aduh, nah ini kan butuh bantuan toh. Ya kita fokus ECH, hanya health concern. Saya sempurnakan tambah jadi bukan hanya health concern tapi help people. Kemudian O-nya harus go to online. Jadi Anda harus go to online. Jadi mau tidak mau hari ini dengan pandemi itu kita go to online. Pendidikan mulai online. Saya seminar dulu itu rekornya tuh 8.000 di Jitek. Di Jitek Mangga 2 itu butuh 600 juta itu untuk ngadain gitu ya. Sekarang bisa rekor 15.604 orang. Melalui Zoom saja. Tentu saja Zoom itu kalau mau 10.000 92 juta juga ada cost-nya, tapi jauh lebih murah daripada cost zaman dulu. Go online mau enggak mau. Belajar tentang marketing online, tentang begini. Jadi dengan ECHO ini tadi, kita akan kemungkinan survive-nya lebih tinggi. Jadi saran kepada pemerintah, nomor 1 supaya kita dapat dana ratusan triliun
tanpa bunga, tanpa harus utang, tanpa harus nyetak duit. Yaitu berubahlah menjadi e-money. Rupiah jadi e-rupiah di tangan pemerintah. Karena ini menguasai hajat hidup orang banyak, bukan swasta-swasta. Oke? Nah, kok bisa dapat dana ratusan? Jadi BIP, jangan Alipay, WP. BIP, Bank Indonesia Pay, BIP. Atau Anda bisa PERI, Pembayaran Elektronik Republik Indonesia, atau e-rupiah, selesai. Nah, sekarang perhatikan. Katanya Pak Jokowi tahun 2017 bulan Agustus, saya kutip gitu ya, pernah ngomong, itu yang di Ali itu ternyata sekarang jadi perbankan terbesar, salah satu terbesar di dunia. 270 sekian miliar US dollar dananya. Keren nggak? Dan kayak misalnya kita mau GoPay, mau Dana, mau OVO, mereka bayar bunga ke kita nggak sih? Enggak. Nah, sayang kalau swasta, saya boleh dong swasta silakan. Oh BI Pak, saya pernah konsultasi ke Bank Indonesia, ke Pak Pungki yang direktur untuk fintechnya, untuk yang GPN, Gerbang Pembayaran Nasional gitu ya. Beliau teman kuliah saya di Fakultas Ekonomi, saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum UNS gitu ya. Nah beliau bilang, oh BI nggak bisa jadi penyelenggara. Ya satu, ganti undang-undang, kalau dua pakai anak perusahaan BI. Karena semua bank punya rekening di BI, itu kan monitornya gampang, jadi mudah sekali. Lah terus gimana? Anda boleh kok pakai rekening bank apapun boleh. Tapi semua yang pakai istilahnya BIP atau kode PERI atau kode e-rupiah, 50% dana hak untuk mengelolanya milik pemerintah. 50% milik Anda. Mau tidak pakai gini. Nah, sedangkan rakyat, kan katanya Pak Jokowi bilang, kita harus inklusi keuangan. Maksudnya apa sih? Jadi punya rekening bank terkait dengan perbankan. Kalau saya salah tolonglah, cerdas secara keuangan. Mau inklusi keuangan, Anda caranya paling bagus bagaimana? Kasih barcode semua. Semua masyarakat punya barcode untuk kode pribadinya mereka. Saya sampai survei ke Shanghai, survei ke Beijing untuk belajar tentang hal ini. Dulu saya kira guyon, Pak. Yang namanya pengemis itu pakai barcode. Ternyata di sana pengemis pakai barcode, Pak. Berarti semua orang pakai handphone. Iya, handphone di sana kan murah-murah. Indonesia bisa nggak? Jadi maklon di sana, terus kemudian pakai mereknya pemerintah Indonesia, telepon Republik Indonesia, telepon RI, silakan murah meriah, beli banyak puluhan juta untuk rakyat miskin, boleh nggak? Yang bisa barcode, boleh nggak? Bisa nggak? Nah, bisa. Nah, terus kemudian ada yang kalau gitu, Pak kalau disaster gimana? Selalu kita sudah pikirkan begitu ya. Disaster, gempa begini, terus kemudian begini. Sama, handphonenya rusak ya dibagi handphone gratis lagi, tapi nanti dipotong rekening kan semua kan sudah tercatat punya rekening kan gitu toh. Terus kemudian, lah kalau nanti internet gratis, hancur seperti di Palu, hancur likuifaksi, hancur semua. Ya kita kasih kapal lagi, kita kasih lagi, kasih pasang antena lagi. Ya turunin listrik, turunin internet, turunin begini, bagi lagi, ya tetap gerak lagi gitu loh. Jadi balik lagi dengan e-rupiah ini tadi, dengan PERI. Kalau Bank Indonesia malas dilompatin aja Kementerian Keuangan buat PERI. Tahukah Anda, kalau saya salah tolong dilalat diskusi dengan Bank Indonesia, ternyata untuk nyetak uang, untuk ngamankan uang, untuk mengirim uang, untuk memusnahkan uang yang asli tadi, butuh 3 triliun setiap tahunnya. Kalau 3 triliun ini diambil 1,5 triliun aja untuk membuat mainframe, untuk membuat infrastruktur cryptocurrency yang namanya e-rupiah atau PERI, Pembayaran Elektronik Republik Indonesia, jadilah. Teman saya sudah ada yang mau ngasih gratis kepada pemerintah, itu programnya udah cryptocurrency-nya sudah jadi. Jadi tinggal minta nih loh, teman saya oke Pak ngasih gratis. Sudah tinggal jalan, sudah strukturnya sudah jadi. Oh Pak kita tidak bisa, kita harus silakan buat sendiri, boleh pemerintah. Nah tapi sekali lagi dengan e-rupiah kita mendapat dana yang luar biasa. Terus jadi dengan dana ini, dana mengendap tanpa harus ngasih bunga, enak atau naknan. Dan inovasi, berani, mau nunggu apa lagi? Seperti e-tol itu loh. E-tol itu luar biasa. Waktu itu saya usulannya, tapi pemerintahnya lebih dramatis dari saya, lebih crazy gitu ya, lebih gila, Saya usulannya itu kalau e-tol itu 1 jalur itu boleh uang tunai. Tapi 12 jalur atau 15 jalur itu pakai e-money. Jadi di sini Anda diarahkan dibagi 2, jadi di model corong begitu ya, ini corong gede begini, yang tunai belok masuk sini, tapi makin lama makin kecil toh, dia antri, tidak kalau macet toh, begitu macet langsung diedarin, mau e-money, tidak usah macet, 50.000 sudah termasuk isinya, oke mau belokin, suruh ke sana, mau tidak mau toh,
Mau nggak mau. Ternyata pemerintah lebih kejam loh. Langsung semua, bagus juga. Saya ngalami. Saya ngalami. Pada waktu itu kan gini, saya kan biasa pakai driver. Satu hari nyetir sendiri, kan nggak bawa IMA nih. Capek deh, gitu ya. Ya dia terpaksa harus, ayo beli mundur gini, lewat di belakang dulu. Aduh, tobat ya susah sekolah. Tapi kan cuma sebentar. Kacaunya kan cuma sebentar. Nah, kalau sekarang semua perusahaan, dan itu sudah tidak perlu edisi mahal. Cuma kode barcode. Bayar kode barcode, semuanya aplikasi. Mainframe, hanya catatan doang. Mainframe nggak butuh ratusan miliar jadi kok gitu loh ya. Infrastruktur nggak jadi, dan pemerintah kasih aja handphone kepada masyarakat. Sekarang gini, ini usulan pertama jadi e-money atau e-rupiah atau PERI, pembayaran elektronik Republik Indonesia. Kan keren juga. Karena kebetulan Gubernur BI kita Pak Peri Warjio tuh. Nah, sekarang PERI juga, pembayaran elektronik Republik Indonesia, keren juga. Nah, satu usulan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini loh, Indonesia saat ini kan lagi bagi-bagi duit. UMKM 2,4 juta, pengangguran ini 600.000, betul kan ya? Terus kemudian yang mulai pokoknya bagi-bagi duit. Nah, kesempatan bagi-bagi duit ini sebetulnya ada dua kombinasi antara, tapi kalau saya ngomong usulnya langsung, wah saya tahu. Saya sebetulnya jangan begitu, kita ayo diskusi gitu ya. Diskusi terlebih dahulu, jangan bilang, oh saya sudah tahu, saya tidak suka itu, oh gini kalau kondisi harus begini, itu sudah menutup diri. Anda sudah memfilter, tidak terima masukan orang lain gitu ya. Jadi, kalau yang e-money tadi, tidak ada negara yang Singapura mulai, Filipina sudah mulai, Tiongkok sudah mengeluarkan mulai. Jadi, Indonesia kalau pakai gini, kita bisa jadi negara paling modern, ini jadi inovasi kita maju secara keuangan. Nah, dengan ini, jadi yang kedua, usulan kepada pemerintah itu tadi. Jadi, hari ini kan tetap bagi-bagi duit toh. Juga bagi bantuan toh. Sebetulnya Anda melakukan satu yang namanya basic income toh, teorinya gitu ya. Teori basic income itu orang sudahlah, mestinya Anda kerja itu untuk makin makmur. Jadi minimal basic income Anda dipenuhi oleh pemerintah. Basic income ada yang macam-macam. Satu, kasih duit tanpa syarat, kan begitu ya. Terus kemudian yang kedua berdasarkan pajak. No, kalau pajaknya semakin minus, semakin tidak bayar, semakin dapatnya banyak. Yang tinggi tidak dapat. Kalau tadi tanpa syarat semua. Terus ada yang dites. Ternyata basic income ini dites di India, dites di Kanada, dites ini luar biasa bagus. Jadi hasilnya boleh kok, penelitiannya nanti ayo tabayun dengan saya buka-buka hasil penelitian, luar biasa bagus. Jadi maksudnya bagus itu rakyatnya jadi lebih makmur. Kan orang bilang kalau dikasih duit tanpa harus kerja, nanti kan orangnya jadi malas. Ternyata enggak itu gitu ya. Ternyata mereka yang berhenti kerja itu satu, ibu-ibu yang hamil dan punya anak. Yang kedua, anak-anak yang masih kecil, belasan tahun dia langsung di MMT, langsung di basic income mereka berhenti kerja. Sisanya tetap bekerja dan income-nya jadi lebih tinggi. Ada nggak orang-orang tertentu yang jadi malas tetap bekerja? Ya tetap ada, ya kan ada tetap. Nah sekarang jadi usulan saya untuk ke pemerintah, daripada Anda bagi Rp600.000 untuk rakyat yang begini, mbok ditingkatkan, tetapi dengan syarat. Nah ini yang menarik. Syaratnya bagaimana? Ini usulan saya, pemikiran. Kan sama-sama sekarang nyetak duit toh. Anda nyetak duit dan utang. Nah kalau pakai e-money ini dapat dana masyarakat yang jadi akibatnya bisa dikelolakan, diedarkan lagi. Nih, begini. Kalau yang namanya e-money ini tadi, kita bisa kok langsung ngedrop orang 2 juta dan e-money-nya ini ada yang e-rupiah yang seri A, seri B, seri A. Dan gini, menurut Paul Krugman ya, pemenang Nobel Ekonomi dari Amerika, ternyata dia mengamatin Amerika pada waktu April dikasih grojok 2 triliun US dollar begitu ya, itu ternyata pendapatannya naik, tapi konsumsi tetap turun. Dilema nggak nih? Maksudnya digrojok duit itu supaya orang belanja toh. Sampai Paul Krugman bilang, kasih voucher aja wajib habis. Kalau nggak hilang, karena mereka pendapatannya naik. Oh, saya punya data statistiknya juga, kalau mau saya kasih begitu ya. Jadi ini income-nya naik, tapi apa yang terjadi? Konsumsi turun. Betul nggak ada yang dapat duit langsung belanja-belanja? Ada. Tapi secara total, lebih banyak yang, ini masa bahaya nih. Tunggu, saya bertahan dulu, saya nggak tahu sampai kapan. Nah, ada yang belanja habis bagus untuk ekonomi negara, tapi tidak bagus untuk ekonominya dia. Tidak cerdas secara keuangan karena tidak punya cadangan. Kalau tidak belanja, bagus untuk ekonominya rakyatnya yang dalam arti bukan tapi untuk pertahanan, tapi untuk ekonomi umum jadi tidak bagus. Nah, sekarang bagaimana pemecahannya? More than Paul Krugman yang mewajibkan habis, kalau saya 2. Jadi begini loh, pilih mana? Dapat 600.000 atau 2 juta? Yuk semua teman-teman di sini pilih mana? 2 juta.
Tapi syaratnya harus belajar kecerdasan keuangan. Mau nggak? Atau 600.000 tanpa syarat? Nggak apa-apa, terserah Anda, tetap ada. Ya, aku nggak mau belajar. 600.000, boleh dong, kasih dong. Itu hasilnya, haknya dia. Tapi kalau belajar, caranya belajar bagaimana? Sekarang karena mereka sudah semuanya dikasih, dibekalin handphone, berarti kan juga sudah ada WhatsApp toh. Mulailah belajar dari WhatsApp. Ini, setiap hari Anda wajib membuka WA-nya dan Anda baca. Diajarin ngerekam, harus baca, kirim balik. Minimal baca dulu. Diajarin apa? Diajarin begini loh. 1, jadi bagaimana mulai usaha tanpa duit. Penting nggak? Karena banyak yang nggak punya duit toh. Bagaimana jadi makelar? Bagaimana jadi sukses di multi level? Bagaimana memilih multi level yang benar? Bagaimana sukses di asuransi? Bagaimana jadi makelar properti? Jualan. Terus bagaimana ternak lele? Boleh nggak? Terus kemudian pemerintah juga di daerah-daerah sini ada kursusnya ternak lele. Jadi kalau Anda tertarik, yes saya mau ikut, Anda langsung terdaftar ikut. Kursus jahit. Keterampilan apa yang dimana terus mereka wajib belajar. Jadi, oke, Anda wajib misalnya kirim 3 rekaman minimal dari sekian balik. Tapi kembali lagi, kalau Anda tidak 3 rekaman, ya Anda dapatin 600.000. Boleh toh? Tapi kalau Anda rekaman, ya sudah. Loh, Anda mau lebih nggak? Kira-kira kalau digituin orang mau nggak? Aku nggak ngerti caranya rekaman gimana nih, baca gimana, tapi aku nggak dapat duit. Boleh nggak? Langsung kira-kira mau belajar nggak? Mau nggak? Ayo, dapat tambahan loh 2 juta. Tahu? Oke, tetapi 2 juta ini loh, yang 1 juta wajib habis supaya ekonomi bergerak. Supaya ekonomi bergerak wajib habis, 1 juta tidak boleh dihabiskan. Dan kita pemerintah bilang jatah 3 tahun, aman toh? Setelah 3 tahun mohon maaf Anda harus mandiri. Nah, kemudian 3 tahun itu apa? 1 juta tidak boleh dihabiskan. Lu kok bisa tidak boleh dihabiskan? Nah, kalau pakai cryptocurrency lebih ngontrolnya lebih gampang. Jadi tidak dibuka. Rekening Anda masuk kelihatannya ada saldonya tapi tidak bisa dipakai. Kan bisa diblokir dengan damainya pakai teknologi lah. Ini loh kok mudah gitu loh. Inovasi pakai aplikasi. Setelah 1 tahun Anda punya 12 juta. Hanya boleh dipakai 6 juta. Atau tidak dipakai sama sekali tidak apa-apa. Jadi cadangan Anda. Tapi Anda berhak cuma pakai 6 juta. Jadi punya tabungan loh. Kalau punya tabungan bisa punya modal toh sekarang. Aku tak beli ini untuk usaha ini, aku ternak sapi, aku ternak kambing, boleh nggak? Boleh. Terus kemudian setelah 1 tahun lagi 12 juta, nambah lagi 12 juta toh, tambah 6 juta total 18 juta toh. Hanya boleh dipakai separuh lagi, cuma 9 juta. Lah, dengan demikian duitnya makin banyak punya cadangan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana supaya mereka semangat untuk bisa tumbuh secara ekonomi? Selain diajari pendidikan, dikasih yang namanya, masih ingat? The greatest management principle on planet Earth yang nomor 1, manusia hanya melakukan apa yang dia hargai dan tidak melakukan apa yang dia tidak dihargai. Nah, apa yang kita lakukan? Anda boleh menyatakan diri lulus. Kalau Anda lebih lulus di cepat, Anda kami grant. Misalnya, Anda menyatakan lulus di cepat, tak grant 15 juta. Tak grant 20 juta. Jadi pemerintah tidak usah ngasih 2 juta lagi. Grant 20 juta. Caranya diri menyatakan diri lulus bagaimana? Kalau Anda sudah membuktikan bahwa dalam waktu 6 bulan berturut-turut, Anda punya minimal UMR setempat. UMR setempatnya berapa? 1,8 juta. Oh Pak, saya sudah bekerja. Nggak perlu begini, 6 bulan. Masa dikasih grant? Enak nggak? Karena gini, kalau orang nggak mau ngaku, maksudnya gini loh, saya ini sudah apa jenenge, punya duit, sudah begini, tapi ngaku miskin terus sama pemerintah. Loh, kan, lah kalau ngaku miskin dikasih duit terus, kira-kira ngaku miskin terus nggak? Walaupun dia sudah nggak miskin. Walaupun dia sudah dapat income, udah apa-apa dapat tambahan. Betul loh? Tambahan. Betul kan? Dapat tambahan. Nah, kalau Anda ngaku sebelum sekian, maka Anda dikasih grant. Tapi kalau sudah sekian tahun, Anda tinggal sisanya ada atau 20 juta atau sisanya gitu ya. Kalau mana yang lebih 20 juta atau ya sisanya. Jadi kalau sisanya tinggal 15 juta, ya Anda langsung di grant, dapat 15 juta karena Anda kurang 3 bulan lagi selesai dikasih di depan. Dan Anda dapat piagam dari PKH, Program Keluarga Harapan. Sebenarnya ini saya sudah share kepada Menteri Sosial yang lama, begitu ya, sempat diikutkan di PKH, di grupnya, di WA grupnya begini. Ya, saya bilang, ya belum realisasi karena beliaunya lagi mencalonkan diri jadi gubernur, fokusnya lain kan gitu ya, sudah beliaunya akan jadi gubernur. Tapi sekarang menteri baru saya tidak kenal gitu ya, jadi belum. Ya, nanti semoga dengan ini sampailah ke menteri yang baru begitu ya, sampai ke pemerintah. Jadi kembali lagi, ini indah luar biasa, terpecahkan. Lupa nanti sumbernya uang. Ayo tadi kan sudah dari dana tadi, nanti masih ada lagi jurusnya lagi gitu ya. Ini nih.
enak aja bagi-bagi duit, sumbernya dari mana? Sabar, usurannya belum selesai gitu ya. jadi pemikirannya sudah ini. Mari kita nih. Yang kemudian yang nomor jadikan gini toh. Jadi kamu 2 juta, tapi wajib belajar. Kalau enggak belajar bulan depan enggak dikasih. Jadi ada tim monitornya, selalu ada tim monitoringnya. Kira-kira jadi mau belajar nggak? Belajar, karena kalau belajar dihargai. Kemudian yang kedua tidak boleh dipakai, jadi punya tabungan toh, tidak boleh pakai semua, separuh setelah 1 tahun. Keren toh? Ini mulai cerdas secara keuangan by system. Jadi bukan cerdas by edukasi plus sistem. Kalau mau ngomong rodo enak, paksa. Ya. Tapi ini jadi cerdas secara keuangan. Saya zaman dulu di BCA, seluruh karyawan saya paksa kok. Jadi rekening bagi 3. Terserah kamu, minimal kalau bisa 10%, tapi kalau tidak bisa, satu tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa. Hanya boleh dipindahkan tempat aman dan menguntungkan. Yang kedua minimal harus punya cadangan 5-6 kali gaji, setelah itu duitnya untuk nyicil properti, tak wajibkan untuk masuk untuk properti. Itu karyawan-karyawan saya terima kasih. Tapi sayangnya waktu saya keluar tidak diwajibkan lagi itu. Tapi ada orang yang hanya 3 dari 400 yang ikut karena tidak diwajibkan. Kalau zaman saya wajib, tidak bisa ngambil. Karena kalau mau ngambil ketemu saya tidak pernah bisa. Saya utangi tapi tidak boleh ngambil tabungan. Utang saja. Yang ketiga silakan dihabiskan. 1 untuk hari tua, 1 untuk cadangan. Dan kalau cadangan sudah punya, untuk bayar utang juga sudah ini untuk mulai nyicil properti. Jadi karyawan saya dulu ketemu sekarang pimpinan BCA Kayu. Sekretaris saya dulu Pak. Dia pada waktu gini, sekarang jadi pimpinan bank, gantiin. Waktu ketemu saya, terima kasih Pak Tung. 22 tahun yang lalu saya dipaksa untuk Pak Tung nabung. Dipaksa untuk beli properti untuk nyicil. Waktu itu saya marah-marah sama Pak Tung. Saya marah-marah karena saya tidak bisa jajan, tidak bisa beli baju. Teman-teman saya begini beli tas, beli sepatu, saya enggak. Tapi thank you Pak Tung ya, 22 tahun yang lalu propertinya 40 juta, sekarang 2,5 M. Dan saya punya 3 Pak Tung. Saya mulai tahu, sekarang saya kos-koskan, 2 saya kos-kosan, yang 1 saya buat travel, tidak bagus, kayaknya mau saya ganti untuk kos-kosan lagi. Saya tanya, kamu pensiun berapa lama lagi? Sekian tahun lagi. Happy menjelang pensiun? Happy lah Pak Anu. Sekarang income saya dari kos-kosan saya sudah lebih gede dari gaji saya. Enak nggak? Ya kayak sopir saya loh, tak kasih duit gini, mau apa? Ayo mau apa dulu? Ayo mau apa? Beli motor, beli jam. Ocong, keliling-keliling, mau bulan madu lagi, bangun kos-kosan boleh, beli rumah bedeng, oke. Bangun 1 kamar kos, oke. Jadi harus terpaksa. Jadi kemudian berikutnya, setelah itu kan ulangi ya. 1 adalah di mana mereka dapat pendidikan, dapat 2 juta dengan syarat. 1 jutanya tidak dibagi tapi untuk pembelian aset. Tadi kan sudah ada syaratnya atau 2 juta ditingkatkan dengan pendidikan, terus kemudian aset. Yang ketiga apa Pak? Sebentar nih. Tadi belanjain. Oh, wajib habis juga. Nah, dengan wajib habis ini ekonomi jadi bergerak toh. Kalau sekarang terima 600.000 dihemat ya tidak bergerak. Tapi kalau dipakai ya bergerak dikit. Tapi kalau dipakai habis semua mereka tidak terdidik secara keuangan. Ini keren kan gitu ya. Nah, sekarang pendidikan kecerdasan keuangan. Karena saya ini ya, sampai buku saya yang pertama adalah Financial Revolution gitu. Jadi kemudian saya pribadi kemudian terus istilahnya terobsesi untuk mendidik masyarakat secara kecerdasan keuangan begitu ya. Makanya saya pernah keliling Indonesia, 12 kota, seminar gratis-gratis gitu ya. Tapi problemnya seminar gratis-gratis itu apa? Yang daftar 4.600. Gedung saya sewa sendiri, hotel saya sendiri begini. Yang datang 1.600, hilang 3.000. 1.600 pun hilang tengah jalan. Maksudnya hilang tengah jalan itu nanti selesai tinggal 800. Jadi karena gratis-gratis. Tapi sekarang saya sudah mulai pinter. Kayak nanti saya ulang tahun gitu ya. Saya ulang tahun di bulan Desember. Saya kalau pada waktu ulang tahun, apa yang akan saya lakukan? Saya ngasih seminar gratis tentang financial solution pakai Zoom. Tapi saya sudah mulai pinter. Kita absen gitu ya, dalam arti ada sistemnya. Yang diundi cincin berlian, mau enggak? Sudah gratis diundi berlian. Boleh? Diundi uang tunai sekian. Giveaway. Nah, kira-kira jadi bertahan. Jadi saya tidak blame. Orang kok enggak mau. Ya sekarang saya terus, kalau Anda BEJ, blame, exchange, justify, Anda tidak meningkatkan diri. Oh, enggak bisa, harus meningkatkan diri. Oh, caranya bagaimana? Loh, seminarnya saya, boleh cek. Yang ikut seminar saya sampai jam 11 malam, jam 9 pagi sampai jam 11 malam.
Gimana? Oh seger penuh lujak-lujak, penuh begini, oh gila. Jadi walaupun pakai Zoom aja terlibat, oh joget bersama, meditasi bersama, senam bersama, pernapasan bersama, doa bersama, doain orang lain, wah keren. Jadi full kegiatan, jadi seru, meriah, seger. Seminarnya dibuat menarik, terlibat, terus kemudian yang kedua berhadiah. Nah ini yang ikut oke, sama toh, pemerintah kan sama toh. Mau belajar wajib, kalau enggak tak kirimin duit lagi. Sederhana toh? Sederhana toh? Jadi ya tapi ada monitornya, ada monitor kontrolnya, silakan dibuat berstruktur, bisa diikuti by aplikasi juga bisa kok nanti gitu ya, yang monitor mesin. Karena WA ini sudah bisa pakai mesin kok. Anda WA pemerintah bilang, saya mau pakai database ini, nomor teleponnya begini, kira-kira WA di Indonesia berani bantah enggak? Ini pemerintah loh nih. Support dah, ya support mesti. Support dari WA Blast dan automatic mesin. Kebaikan. Edukasi, ini baru revolusi, begitu revolusi. Makanya saya financial revolution. Dulu saya fokus financial revolution untuk pribadi, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk karyawan saya, kemudian untuk teman-teman saya, kemudian untuk masyarakat. Nah kemudian begitu untuk masyarakat, saya pakai ngajar, lama nih kelihatannya. Oh pemerintah baik paksaan begini, loh bukan pasakan, iming-iming kayak tadi toh Anda ikut seminar saya, sudah gratis, tak undi Ferrari, ya kira-kira ya. Orang ikut terus, nah ini. Itu pernah saya plan seperti itu, Pak. Itu jadi. Saya share itu dalam kehidupan, prinsip kata mutiara saya yang favorit nomor 1, the more I give, the more I receive. Semakin banyak saya memberi, saya akan semakin banyak menerima. Termasuk dalam cinta, semakin saya banyak memberikan cinta, saya menerima cinta. Kemudian yang kedua, ilmu juga. Semakin banyak saya memberi ilmu, saya semakin mendapatkan satu yang namanya ilmu itu tadi. Jadi ilmu itu semakin saya share, saya semakin ingat, semakin nancep, semakin luar biasa. Yang ketiga, semakin banyak amal secara keuangan, itu ternyata semakin diberkati gitu ya sama Tuhan luar biasa gitu ya. Jadi itu yang indah luar biasa. Tetapi sekali lagi begitu dengar begini nanti banyak orang yang wah minta sumbangan. Mentallah memberi gitu ya. Jadi mentallah memberi. Boleh nggak minta? Boleh minta. Tapi mentallah semakin banyak TDA, tangan di atas. Kalau Anda semakin tangan di atas bukan minta, wah Anda semakin keren. Kalau terpaksa kepepet boleh nggak minta. Kan tadi sudah dijelaskan tuh Anda boleh minta kemana? Kementerian Sosial, pemerintah, IMF, istri mertua, family, terus Bank Dunia teman-teman, silakan begitu ya. Jadi silakan, yes.